se-Sumatera Utara siapkan konsep dan juga regulasi new normal. Tim medis terpapar COVID-19, 3 puskesmas Medan ditutup. Masyarakat padati lokasi wisata Tanjung Balai di masa pandemi COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Emi Faradisa, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara untuk membahas persiapan penerapan new normal atau tatanan normal baru. Selama 14 hari ke depan, seluruh kabupaten dan kota akan menyiapkan konsep dan regulasi terkait hal tersebut. Jumat siang, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengadakan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Sumatera Utara. Rapat tersebut membahas mengenai persiapan Sumatera Utara dalam penerapan new normal. Penerapan tatanan normal baru tersebut hingga kini masih terus dikaji agar cocok dengan karakteristik masyarakat Sumut. Masing-masing daerah diminta untuk mempersiapkan konsep dan regulasi terkait hal tersebut. Adapun persiapan menyusun konsep new normal yang kemudian diterjemahkan menjadi regulasi, baik berupa peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati tersebut, ditarget rampung pada 14 hari ke depan. Selama masa transisi tersebut, setiap daerah termasuk provinsi akan melakukan serangkaian uji coba, terutama penerapan hal-hal teknis di masyarakat. Hal-hal teknis itu bisa berupa penerapan pola hidup sehat, kewajiban menggunakan masker, kebiasaan mencuci tangan, hingga menghilangkan kebiasaan bersalaman. Aktivitas di perusahaan, sekolah, dan pusat-pusat keramaian akan diatur dan mengikuti protokol kesehatan. 5 daerah yang terindikasi menjadi zona merah COVID-19, yakni Medan, Binjai, Deli Serdang, Pematang Siantar, dan Simalungun juga tetap akan melakukan pembatasan-pembatasan termasuk isolasi. New normal ini perlu dikonsep apa-apa saja yang dilakukan. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. COVID-19 ini selesai kemungkinan tidak bisa diprediksi dia setahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahunkah, atau menjadi pandemi. Ya tidak ada vaksin, sehingga artinya COVID-19 ini terjinakkan, terselesaikan kalau vaksin ini sudah ditemukan. Untuk itu, waktu yang ada, inilah transisi kita susun. Saya tidak mau bottom up, saya tidak mau top down, saya mau bottom up. Untuk itu saya keluarkan rencana hari ini adalah transisi untuk menyiapkan konsep-konsep untuk new normal. Karena dalam bentuk regulasi, pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan normal baru. Semuanya hingga kini masih dalam tahap pengkajian hingga nanti benar-benar bisa diterapkan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun akan menerapkan kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Langkah tersebut diambil agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan industri rumah tangga kembali bangkit. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam waktu dekat akan menerapkan kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
Langkah tersebut diambil agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan industri rumah tangga kembali bangkit. Bupati Simalungun JR Saragi menyampaikan hal tersebut saat melakukan kegiatan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Simalungun terkait percepatan penanganan tatanan kehidupan normal baru di tengah pandemi COVID-19 pada Kamis siang. Kapan rencana wacana dari pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan kebijakan new normal seperti ini? Paling lambat 4 hari dari sekarang ya. Sekarang kami mempersiapkan contohnya yang mana-mana aja yang harus kita buat, contoh hotel, baik restoran, dan kehidupan masyarakat menjadi normal sehingga masyarakat tidak menjadi kaku. Di tengah-tengah masyarakat di dalam COVID ini, sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami trauma, termasuk karena jauhnya silaturahmi antara tetangga, karena dia menganggap, saya kena COVID nih, semua menjauh. Untuk itu kita pengen kembali masyarakat itu merasakan kenyamanan. Baik untuk dia berbelanja, begitu juga menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Simalungun ini. Dengan dukungan TNI dan Polri, kami yakin ini bisa berjalan. Apa fungsi mereka di situ? Bukan menakut-nakuti, mengingatkan. Mengingat akan dilaksanakannya new normal tersebut, Pak, apakah memang nanti tetap anjuran protokol kesehatan itu diterapkan, Pak? Itu terutama. Jadi terutama anjuran kesehatan protokol itu tetap adalah menjadi dasar kita. Jadi contohnya itulah fungsi TNI dan Polri di situ, baik Satpol, baik perhubungan, mengingatkan. Jadi restorannya kalau kapasitasnya selama ini 100, kita buat menjadi 40. Kalau ada orang tidak pakai masker, maka TNI Polri itu akan mengingatkan gitu. Jadi bukan menakut-nakutin, tapi mengingatkan kembali supaya terbiasa. Kalau dia belum cuci tangan, dia harus lakukan cuci tangan. Kalau dia mau naik ke mobil, habis makan, dia harus cuci tangan dulu, pakai kembali masker, dia pakai kembali, sehingga dia juga merasa nyaman gitu. Jadi itulah yang mau kita terapkan itu. Mengingat hari ini batas akhir, Pak, masa tanggap darurat nasional, apakah memang Pemkab Simalungun memperpanjang atau masih berkoordinasi dengan pemerintah? Kami tetap mengikuti apa keputusan dari pusat. Kalau pusat mengatakan cabut, ya kami cabut. Jadi karena tidak ada SK dari daerah sekarang ini, semua dari pusat. Jadi apa kata presiden, itu yang kita jalankan. Himbauannya, Pak, bila mana nanti terlaksana new normal dalam kehidupan bermasyarakat di Simalungun, Pak, kepada masyarakat, Pak? Saya mengajak ke seluruh masyarakat Simalungun tetap patuhin adalah norma-norma yang telah dikatakan protokol kesehatan. Itu adalah kunci utama. Gunakan selalu masker, cuci tangan, hindarkan keramaian-keramaian. Kalau kemana-mana jaga jarak, baik di rumah, baik dimanapun. Jadi ini yang kita ajak seluruh masyarakat Simalungun dan tidak menjadi kaku lagi. Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan jaga jarak yang berlaku untuk setiap tamu undangan. Kebijakan yang diambil ini dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat. Meski demikian, dalam aturan new normal nantinya, pemerintah tetap memberi edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Dalam penerapan kebijakan new normal, pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan baik di rumah-rumah makan, tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang berpotensi keramaian. Dosis Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Taati peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sejumlah lokasi wisata air panas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Pelaku wisata berharap segera diberlakukannya program new normal agar dapat kembali membuka usahanya. Sejumlah lokasi wisata tempat pemandian air panas di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tutup pasca keluarnya surat edaran dari pemerintah penutupan lokasi wisata beberapa waktu lalu. Tampak terlihat kolam-kolam pemandian yang kosong dikarenakan tidak diperbolehkannya wisatawan datang berkunjung.
Hal ini pun dipertegas oleh Kepala Desa Semangat Gunung. Penutupan objek wisata tempat pemandian air panas ini sudah berlaku sejak beberapa bulan terakhir. Para pelaku wisata setuju dan mengikuti arahan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penjagaan pun diberlakukan dan diperketat di pintu masuk desa. Bagi pengunjung atau wisatawan yang datang tidak diperbolehkan masuk. Setahu kami pemerintahan, semenjak pemerintah menganjurkan tempat wisata ditutup, masyarakat Desa Semangat Gunung komit. Sampai saat ini sampai saat ini belum ada yang buka. Berarti informasi yang di luar sana berarti menyatakan air panas buka itu bohong itu Pak? Kalau menurut kami bohong lah. Setahu kami nggak ada lah. Nggak ada. Pasca ditutupnya objek wisata pemandian air panas ini berdampak pada pemasukan para pelaku wisata. Banyak pelaku wisata yang memberhentikan pekerjanya dikarenakan tidak mampu membayar gaji lantaran tidak adanya pemasukan. Saya sebagai salah satu perwakilan pengusaha di Desa Semangat Gunung ini, agar usaha kita di sini bisa buka dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah ya, yang disebut dengan new normal, karena perekonomian kami juga hampir-hampir lumpuh lah sejak adanya COVID-19 ini. Para pelaku wisata berharap program pemerintah melalui new normal dapat segera diberlakukan agar usahanya dapat tetap berjalan sehingga tidak sempat gulung tikar. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rema TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 3 puskesmas di Kota Medan berhenti beroperasi setelah tim medis dan kepala puskesmas diduga terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan menutup layanan operasional sementara. 3 puskesmas yang ditutup sementara, yakni Puskesmas PB Selayang 2, Jalan Bunga Cempaka, Puskesmas Kota Matsum di Jalan Amaliun Medan. 2 kepala puskesmas tersebut positif COVID-19. Dan ketiga yang baru ditutup adalah Puskesmas Sunggal. Terlihat di pintu gerbang masuk ke dalam komplek puskesmas, ada informasi tertulis, layanan puskesmas dinyatakan berhenti sementara hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni hingga 2 minggu ke depan. Seperti di Puskesmas Selayang 2 dinyatakan dialihkan ke Puskesmas Padang Bulan, Jalan Jami Ginting, mulai 26 Mei hingga 11 Juni 2020. Sementara Puskesmas Kota Matsum ditutup mulai tanggal 27 Mei hingga 12 Juni 2020. Pelayanan dialihkan ke Puskesmas Medan Area Selatan dan Puskesmas Sukaramai. Sedangkan pelayanan Puskesmas Sunggal dialihkan ke Puskesmas Pembantu Seroja, Jalan Puskesmas Seroja, dan Puskesmas Pembantu Tanjung Rejo di Jalan Setiabudi. Puskesmas Sunggal ditutup dengan alasan ingin dinetralisasi dari wabah COVID-19. Ya kalau memang banyak yang tertular di situ ya untuk sementara ya sebaiknya memang ditutup. Karena dia akan menjadi menjadi tempat penularan tersendiri. Jadi kasihan masyarakatnya kalau misalnya di situ udah banyak yang positif atau yang orang yang potensial ya kan, ini kan jadi ODP semua kan ya, karena di sekelilingnya ada yang positif ya sebaiknya sementara ya ditutup dulu lah. Untuk tim medis yang terpapar oleh COVID-19 sudah dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara tim medis yang tidak terpapar
dilakukan isolasi mandiri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo tetapkan TPU Desa Salit, Kecamatan Tigapana sebagai pemakaman jenazah khusus COVID-19. Penetapan ini dilakukan usai beberapa waktu lalu, setelah seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia yang akan dikebumikan mendapat penolakan dari warga. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, Sumatera Utara menetapkan tempat pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapana dijadikan tempat pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini ditetapkan usai dilaksanakannya rapat evaluasi tim Satgus dikarenakan sebelumnya seorang pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia dan hendak dikebumikan mendapat penolakan dari warga sekitar. Rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo berjalan memanas saat Wakil Satgus mengatakan kalau organisasi perangkat daerah yang menangani permasalahan TPU tidak becus dalam bekerja, sehingga sempat terjadinya penolakan warga saat prosesi pemakaman. Hasil keputusan rapat evaluasi menetapkan TPU Desa Salit adalah tempat pemakaman jenazah COVID-19 dan akan dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar agar tidak terulang kembali kejadian yang sama. Rapat hasil evaluasi tadi tujuan kita lah untuk percepatan penanganan COVID ini dan supaya memberi spirit kepada setiap dinas. Mungkin ada dinamikanya, dimarahi dan sebagainya, tujuannya adalah baik supaya masyarakat tidak terkena dampak COVID. Dan kedua, kita harus masyarakat disiplin patuh terhadap peraturan pemerintah supaya jangan kena penanganan COVID. Salah satu hal yang kita bahas tadi kan mengenai pemakaman, Pak. Ini seperti apa tadi? Jadi kami tadi berbicara tentang pemakaman untuk yang kena virus COVID dan telah selesai dibuat peraturannya semua dan dalam waktu segera dilakukan sosialisasi ke daerah setempat supaya bisa dilakukan pemakaman untuk selanjutnya bila mana ada korban. Selain permasalahan tempat pemakaman khusus jenazah COVID-19, juga dibahas mengenai penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak, di mana masyarakat menilai bahwa penyaluran tidak tepat sasaran. Nantinya rapat akan kembali digelar untuk kembali mengevaluasi kerja tim Satgus dalam menanggulangi permasalahan pandemi COVID-19 di Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Bentrok antar Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan berbuntut panjang. Warga Desa Benteng Huraba kembali memblokir Jalin Sum setelah salah seorang warga diamankan yang diduga terlibat aksi pembakaran beberapa hari lalu. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan mengamankan Kepala Desa Benteng Huraba serta 2 warga lainnya untuk menghindari kericuhan lebih lanjut. Tindakan petugas gabungan dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob Yonce Sumut dan Satpol PP ini akhirnya bisa meredam kericuhan. 7 orang warga Desa Benteng Huraba diamankan ke Polres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan. Aksi warga memblokir Jalin Sum ini terjadi setelah petugas mengamankan seorang warga Desa Benteng Huraba yang diduga sebagai provokator dan pelaku kerusuhan Selasa lalu antara Desa Huraba dan Desa Pintu Padang yang berujung pada pembakaran rumah. Warga menuntut agar warga yang diamankan tersebut dibebaskan petugas. Berapa tersangka Pak yang diamankan? Tadi dari TKP sekira 8 orang yang kita amankan, namun setelah dilakukan pemeriksaan itu 7 orang yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka dan awal tersangka, ditambah tadi sore 1 orang, sehingga total ada 8 orang tersangka yang kita amankan. Peran mereka apa? Peran mereka ada yang selaku provokator, kemudian langsung dia juga melakukan pengeroyokan maupun pembakaran terhadap rumah maupun sepeda motor yang ada di TKP di Desa Pintu Padang. Warga Desa Benteng Huraba sempat memblokir Jalin Sum hingga 3 jam lebih yang membuat penumpukan ratusan kendaraan dari arah Padang Sidempuan menuju Sumatera Barat dan dari arah sebaliknya.
Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Polres Kota Padang Sidempuan menetapkan 8 orang tersangka bentrok antar desa di Tapanuli Selatan. Kedelapan tersangka ini diduga merupakan pelaku penganiayaan, pembakaran rumah, serta provokator bentrok dan pemblokiran jalin sum. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di tengah penyebaran COVID-19, ratusan warga Tanjung Balai dan dari luar daerah berkunjung ke kawasan wisata yang berada di Jalan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Masyarakat abaikan anjuran pemerintah seperti tidak menggunakan masker saat berpergian. Terlihat ratusan pengunjung Waterfront City berfoto ria di lokasi tanpa memakai masker. Padahal pemerintah telah menyampaikan pentingnya berdiam diri di rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan tersebut dilakukan masyarakat untuk mengisi libur lebaran. Namun terlihat masyarakat yang berkunjung tidak hiraukan peraturan pemerintah seperti menggunakan masker. Takut nih bang, nggak pakai masker ini bang? Ya kena di sini. Nggak begitu terlalu dikhawatirkan lah. Masalah COVID ini nggak takut lah itu bang ya. Warga mengungkapkan hanya mengisi libur lebaran saja karena tidak bisa liburan keluar kota, di mana semua akses jalan ditutup apalagi tempat-tempat wisata. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 dari pemerintah ternyata belum seluruhnya menyentuh masyarakat miskin yang ada di Kota Medan. Hal ini dirasakan sejumlah warga kurang mampu yang tinggal di Jalan Madio Utomo, Gang Opung, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara. Malah seorang warga yang mengalami cacat fisik permanen bernama Murni Rumintar Boru Sormin mengaku belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang khusus disalurkan selama pandemi COVID-19. Duduk di kursi rodanya, ibu dua anak ini tidak dapat menahan tangis sambil bercerita kondisi kehidupan keluarganya yang serba kekurangan dan butuh uluran tangan pemerintah. Sejak kakinya diamputasi pada tahun lalu akibat penyakit yang dia derita, ibu rumah tangga ini tidak lagi dapat beraktivitas membantu keuangan keluarga. Dirinya hanya berharap dari penghasilan suami sebagai buruh bangunan. Mina Rumintar umurnya, Bu? Murni Rumintar Boru Sormin. Umur? 43. Berapa Ibu sini? Berapa lama Ibu operasi ini? Mulai tahun 2019, Pak, bulan 8. Memang Ibu sampai saat ini nggak ada terima sedikit pun bantuan dari Nggak pemerintah? ada, Pak, cuma beras yang 5 kilo. Itu kapan, Bu? Kapan kita nambur yang dapat beras 5 kilo? Puasa, Pak, puasa ya? Iya. Sampai saat ini nggak ada? Nggak ada. Masyarakat melihat bahwa penyaluran bantuan sosial pemerintah tidak merata. Sejak pandemi COVID-19, hanya beberapa warga di sana yang baru sekali menerima bantuan sosial berupa beras 5 kg. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Emi Fradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.